Semua polisi TNI teman pengusaha Pak Haji Yusuf Hamka. Saya ingin pandangan langsung mengarah aja. Kalau saya adalah caleg dengan tagline pilih mau lah miau. Artinya memilih dewa itu cari yang mau, jangan hanya miau-miau. Nah, tapi yang kenyataan yang terjadi saat ini, seorang Kapolda Metro Jaya yang istilahnya dibandingkan dengan Kapolri kita anggap meong, ternyata terbalik. Dia memeongkan ketua KPK sehingga menjadi tersangka, dan otomatis ini menjadi satu tragedi hukum di Indonesia. Boleh dikatakan semangat bagus atau merupakan perpecahan di tubuh Polri atau apa? Nah, sebelum saya mulai itu ada satu lagu saya judulnya Takut KPK, tapi belum dilirik. Mudah-mudahan setelah TikTok dengan atau podcast dengan Pak Yusuf Hamka, lagu ini bisa viral dan menjadi lagu Indonesia. Judulnya KPK. Jangan ikut korupsi, harus takut korupsi. Bukan KPK nih Pak, ada polisi kerjaan korupsi, kita semua jangan pakai telepon. Jadi walaupun nggak ada polisi, nggak ada KPK, kita harus takut korupsi karena ada neraka. Sini kita lihat nilai-nilai sentuhan yang tajam dari Pak Yusuf Hamka. Bagaimana sosok Kapolda Metro Jaya Pak Karyoto dan bagaimana sosok Pak Firly yang jadi tersangka saat ini. Jawabannya pasti lurus dan tidak belok-belok. Jawabannya pasti mengandung kebijaksanaan dan keadilan. Silakan Pak Yusuf Hamka. Ini bukan hanya takut di sana cuma ada neraka, tapi ada surga juga lupa disebutkan tadi. Jadi buat orang-orang yang korupsi pasti neraka tempatnya. Tapi buat orang-orang yang baik yang menghindari korupsi pasti di surga tempatnya. Nah, saya melihatnya begini, bahwa kita lihat permasalahan hukum saat ini, saya pikir pemerintah sudah mulai benar-benar, dan mungkin selama 9 tahun ini Pak Jokowi membenahi ekonomi, kesejahteraan rakyat. Nah, sekarang kayaknya sudah mulai membenahi hukum. Jadi dari kepala yang paling atas pun kalau salah pasti beliau beresin. Nah, saya lihat polisi ini kan juga sudah mulai mereformasi dirinya, terutama ada Pak Sigit, ada Pak Karyoto, ya kan. Pak Karyoto sedemikian maju, saya melihat langkahnya maju, bahwa nggak mungkin kalau sekelas Polda Metro kalau tidak mempunyai bukti yang kuat, dia bukan polsek, tidak mempunyai bukti yang kuat, ujuk-ujuk main tersangkakan orang. Pasti semua bukti saksi ada semuanya. Tapi saya nggak melihat, tidak mencampuri itu. Saya tidak mengerti persoalan antara Polda Metro dengan KPK. Tetapi saya melihatnya begini, bahwa saya mengenal Bapak Irjen Karyoto itu cukup lama. Tapi saya punya pengalaman unik. Pengalaman unik dikala saya ada program sosial dengan Polres Jakarta Selatan. Saya ketemu beliau, saya bilang, Pak, saya mau meneruskan program sosial saya dengan membagi-bagi sembako, bansos, atau kegiatan-kegiatan lain. Tapi beliau bilang, saya kaget itu bahwa seorang polisi masih memikirkan rakyat yang termarginalkan. Beliau bilang gini, saya akan dukung program kamu cukup baik. Tapi alangkah baiknya kalau kamu juga bikin bedah rumah. Saya bilang, maksud Bapak bedah rumah bagaimana? Iya, orang-orang yang rumahnya hancur, yang nggak layak, udah di kota besar ini nggak boleh lagi ada rumah-rumah yang kumuh katanya. Kalau bisa peran swasta dan 3 pilar ini sama-sama, karena kami nggak ada dananya. 3 pilar itu polisi, TNI, terus Pemkot, dan 4 pilar saya bilang tambah lagi pengusaha. Nah, akhirnya kami membentuk, saya ya terutama bekerja sama dengan 3 pilar, membentuk Yayasan Kere Indonesia yang diketuai Yayasan Kere Indonesia. Jadi khusus untuk membantu kaum kere, orang-orang kere. Nah, akhirnya saya tidak minta donasi dari siapa-siapa. Sekjennya itu bekas Dirjen Kementerian Sosial, Dirjen Fakir Miskin, Dirjen Fakir Miskin Bapak Andi dulu. Nah, kemudian saya buat itu. Nah, kita kolaborasi. Akhirnya kemarin di Pegadekan, di dekat Pasar Minggu, kita bedah rumah. Itu jalan masuk 1 gang, itu atap rubuh, plafon rubuh, dan ibu itu seorang janda, punya anak, sudah kawin, terus suaminya meninggal, janda lagi, terus ada cucunya.
Dan mereka semua kalau pas hujan, hujanan, tidur nggak bisa. Akhirnya Pak Kapolda mengambil inisiasi. Terus saya bilang, Pak, saya kepengen ini dibuat polanya seperti AMD, Abri Masuk Desa dulu. Yaitu TNI Polri yang kerja, Pak. Walaupun ada tukang-tukang yang lain. Pemkot ikut kerja, Satpol PP ikut kerja. Terus pengusaha kita siapin bahan-bahan bangunannya semua. Iya, jangan dikasih uang, kata Pak Kapolda. Bahan bangunannya. Kita kasih bahan bangunan. Jadi sekarang alhamdulillah sudah diresmikan, udah bagus, ibunya bersyukur. Nah, saya cuma minta waktu itu syaratnya, Pak, ini nggak boleh ada kerabat polisi, kerabat TNI, kerabat Pemkot, dan kerabat saya juga nggak boleh. Kita harus benar-benar objektif, orang yang benar-benar termarginalkan. Nah, akhirnya kita buat program ini setiap polres 2 dulu. Nah, kemudian waktu kita buat program ini, tahu-tahu waktu itu bekas Kapolda Jawa Barat, Bapak Haji Suntana, dia datang spesial ngajak saya makan, ketemu. Jangan di Polda Metro Jaya aja dong, seluruh Polda. Saya bilang, saya Pak, tangan saya 2, dana saya juga terbatas, saya memberikan contohnya dulu Pak. Nanti ketuk tular, silakan Bapak-Bapak Polda Metro yang di daerah-daerah masing-masing ketuk tularkan aja gitu. Nah, setelah saya ketemu beliau begitu, terus beliau resmikan, terus kita berbicara, dan visi misi beliau jauh ke depan. Dan beliau menurut saya ya secara pribadi, orangnya Pak Karyoto ini tidak banyak bicara, tapi kalau dia bicara itu pasti ada isinya semua. Dan dia nggak banyak bicara, kalau dia cuma dengerin orang aja, senyum, saya kan lihat. Terus begitu beliau bilang sesuatu gitu, dia bilang, saya suka sedih katanya, melihat rakyat kita tingkat kesejahteraannya masih kurang katanya. Bagaimana caranya kita bantu supaya bisa membantu sedikit kesejahteraan mereka. Nah, ini saya jarang ketemu di teman-teman yang memikirkan orang lain, lebih banyak memikirkan diri sendiri atau kesatuan sendiri. Tetapi